selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marianti Mias, MPM 33230052. Soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang PISA dan TIMSS dalam mengukur prestasi siswa internasional. PISA adalah dua studi internasional yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi siswa dalam matematika, sains, dan literasi. TIMSS bertujuan untuk membandingkan tingkat prestasi siswa dibanding matematika dan sains. Sedangkan PISA bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dan menerapkan pengetahuan mereka dalam studi kehidupan nyata. Keduanya memberikan data tentang prestasi siswa, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi, dan praktik. Soal nomor 2, bagaimana prosedur atau mekanisme PISA dan TIMSS? Prosedur PISA dan TIMSS. Proses TIMSS melibatkan penilaian sampel siswa internasional secara acak, pengumpulan data melalui teks standarisasi, dan analisasi data untuk menghasilkan nilai rata-rata prestasi siswa di berbagai negara. Proses PISA melibatkan pemilihan sampel siswa internasional secara acak, pengumpulan data melalui teks standar dan kuesioner, dan analisasi data untuk menghasilkan statistik tentang prestasi siswa, faktor-faktor lingkungan, dan praktik pengajaran. Soal nomor 3, bagaimana hasil PISA dan TIMSS di Indonesia selama 18 tahun terakhir? Gambarkan dalam bentuk grafik-grafik dan penjelasan. Grafik TIMSS 600, 500, 400, 300, 200, 100, dan 0. Peringkat 1999, banyak negara 2023, banyak negara 2003, skor 2007, skor rata-rata internasional 2011 dan 2015. Penjelasan hasil TIMSS, grafik TIMSS, nilai rata-rata TIMSS dan PISA di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2015. Peningkatan secara bertahap dapat melibatkan dari tahun ke tahun. Grafik PISA 600, 500, 400, 300, 200, dan 0. Peringkat 2000, banyak negara 2003, banyak negara 2006, skor 2009, data internasional 2015, 2012, dan 2018. Penjelasan grafik PISA. Grafik PISA, peringkat internasional dalam TIMSS dan PISA dari tahun 2000 hingga 2018. Peringkat internasional cenderung naik secara konsisten seiring dengan peningkatan nilai. Kesimpulan adalah hasil TIMSS dan PISA menunjukkan peningkatan prestasi siswa di Indonesia selama 18 tahun terakhir. Meskipun masih berada di bawah rata-rata dunia, Indonesia telah memperhatikan peningkatan yang signifikan dan memajukannya dan melihat dari peringkat yang semakin tinggi dan nilai yang meningkat. Nomor 4, bagaimana perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara lainnya di dunia? Dalam PISA, Indonesia secara konsisten mendapatkan peringkat yang rendah dalam interaksi membaca, matematika, dan sains. Pada penilaian terakhir pada tahun 2018, Indonesia mendapatkan peringkat ke-74 dari 79 negara yang berprestasi dalam kategori literasi membaca. Untuk matematika, Indonesia mendapatkan peringkat ke-73, dan untuk sains, Indonesia mendapatkan peringkat ke-71. Menurut Anda, soal yang nomor 5, menurut Anda, mengapa hasilnya PISA dan TIMSS seperti nomor 3 dan 4? Menurut saya, perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia mengalami peningkatan secara bertahap dalam prestasi siswa dalam bidang matematika dan sains berdasarkan data TIMSS. Meskipun fluktuasi terlihat dalam prestasi siswa dalam bidang literasi berdasarkan data PISA, terdapat beberapa tahun yang menunjukkan meningkatkan prestasi literasi siswa di Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih perlu terus meningkatkan prestasi siswa di dalam literasi agar dapat melakukan penyelesaian masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil TIMSS dan PISA di Indonesia.
Berbagai faktor yang memungkinkan termasuk kualitas pengajaran, kurikulum, tersedia sumber daya pendidikan, investasi dalam pendidikan, faktor sosial ekonomi, dan kebijaksanaan pendidikan yang diterapkan. Sebuah analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor ini dapat memberikan pemahaman tentang mengapa hasil tes, TIMSS, dan PISA tertentu terjadi di Indonesia. Terima kasih.